Teman-teman satu tenda yang biasa ngunjungin medsosnya satu tenda, baik YouTube dan ya Instagram, Facebook segala macam lah. Orang yang di samping saya ini sudah lama saya ngikutin di medsos, Walaupun sempat salah orang. sempat salah membayangkan, salah ingat gitu ya. Oh, konsep perjalanan dan cerita-ceritanya tahu, tapi momentumnya yang beda. Beda, Beda referensi momentumnya. Tapi sebelumnya, selamat ulang tahun. Oke, thank you. Baru beberapa hari yang Baru lalu ya. semingguan, kan? Baru seminggu yang lalu. Jadi paginya tuh sempat WA-an janjian mau, kan saya pas mau ke Bandung mau ketemu kan. Udah, setelah itu udah nanti minggu depan pokoknya nanti update lagi kalau udah di Bandung. Nah, setelah itu beberapa menit kemudian tuh lihat postingan di Instagram. Oh, ini video ulang tahun kayaknya ya. Jadi mungkin cerita sedikit awal mula kenapa tertarik dengan dunia motor. Jadi dulu sebelum gue jalan-jalan itu, gue itu motret. Motret terus iseng. Masa motret harus di studio terus? Oke. Kenapa nggak studionya yang gue bawa? Ngikut studio itu ngikut di gue. Entah itu pakai mobil kayak atau motor kayak atau apapun. Nah, kebetulan gue lebih suka pakai motor kan daripada pakai mobil. Bikinlah bracket buat tas. Yang bisa bawa kamera dan semua peralatannya lah. Sampai lighting-lightingnya semua gue bisa masukin ya. Jadilah gue tukang foto keliling. Gue orang tuh kalau dapat kerjaan foto, mereka biasanya datang pakai mobil kan. Oke. Alat-alatnya dibawa dengan mobil gitu. Gue nggak mau. Gue datang dengan motor. Karena dengan motor gue bisa pertama ngirit perjalanan, nggak kena macet segala macam. Nah, terus udah gitu, gue tidak terpaku sama harus punya studio. Oke. Dan dengan alat yang gue miliki, gue harus bisa juga bikin foto pemandangan lah. Paling simpelnya itu, karena teman gue pernah bilang, lo bikin foto jalan-jalan bagus, tapi lo di Indonesia belum pernah jalan-jalan. Terus kan gue jadi nafsu dong. Pengen gitu ya? Enggak, berasa ditantang. Berasa ditantang. Jadi pengen buktiin gitu ya? Pengen buktiin. Jadi ketika gue motret buat kerjaan, dapat duit kan, sebagian itu gue sisihin buat gue jalan-jalan. Waktu itu sih masih seputaran Bandung lah. Main ke Ciwidey, main kemana, alat gue bawa semua. Lama-lama dari yang cuman pergi 4 jam, 6 jam, jadi nginep semalam. Berkembang pelan-pelan ya, nampak gitu ya. Terus dia gitu, lucu juga nih, duitnya udah kekumpul bisa 3 hari, bisa 7 hari gitu. Alat-alat pun dari yang tadinya dibawa satu studionya gitu, satu koper tuh isinya Satu studio isinya yang keperluannya. Akhirnya mulai ada bergantilah alat fotonya dikecilin jadi alat camping. Sebagian. Nah, dari situ mulai tuh dapat ide. Ayo kita bikin sama teman gue, bikin perjalanan trip buat orang lain. Nah, harus punya portofolio dong. Ya. Untuk kita Buktiin ke orang gitu. Kemana sih gitu, seperti apa sih yang lu lihat. Nah, disitulah kepikir ada, kalau hashtagnya gua tuh sama teman-teman, Jarambah Adventure Inc. Apa? The Jarambah pakai D, Jarambah Adventure INC belakangnya. Nah, itu tuh gua jalan pertama waktu itu pakai trail, bikin lagi box buat pakai motor trail. Gua mau pesisir Jawa Selatan lah. Jalan dah tuh 3 minggu lah dari istilahnya selatannya Bandung sampai ke Banyuwangi, selatan semua itu ya. Selatan semua. Tadinya mau kalah seminggu beres gitu ya. Ternyata karena pakai trail, wah ini ada daerah-daerah penasarannya itu tinggi. Daerah-daerah yang tadinya gua nggak bisa masuk jadi bisa masuk kan. Masuk. Ya udah. Masuklah di situ. Dari waktu itu jalan JLS belum sebagus sekarang. Dan sekarang juga ada beberapa daerah yang JLS-nya tadinya mau di sini digeser jadi ke utaranya sedikit. Oke. Karena JLS yang di selatannya kegerus pas laut, kegerus laut. Ya. Tuh. Nah, abrasi. Abrasi. Ya.
Tapi gue lewatin lah yang abrasi itu gitu. Jadi terus gimana caranya yang selatan, terus sampai akhirnya udah tuh selesai pulang dari Banyuwangi, mulai gimana kalau jalur utara, Pantura utaranya, Kagok, Banten, Kiterin, dah dapat. Terus Sumatera, nyobain Lampung. Waktu itu teman gue ada pulang dari Lampung kan, dari Sumatera dia 3 bulan Sumatera, gue iseng jemput dia. Nyebranglah gue, nggak bilang tuh sama dia. Ya pasti gue tahu kira-kira besok tuh dia nyampe di Tanjung Karang. Pagi-pagi tuh gue nyampe Tanjung Karang, gue nelpon, lu dari mana? Tanjung Karang, Ple. Gue, lu nginep di mana? Hotel ini. Ya udah, bentar lagi gue nyampe. Pas serius, ya nyampe lah gue. Akhirnya temenin mereka lah gue pulang ke Bandung. Dah di situ mulai iseng berikutnya. Selain gue bikin portfolio buat tripnya, mulai iseng bikin tas juga mulai iseng. Terus udah gitu produk yang ada tuh merek apa aja sih? Oh, ada Badak Hitam, ada Seven Gear. Waktu itu 2 itulah untuk tas ya. Untuk tas baru 2 itu yang ada di Indonesia. Sama merek-merek lain yang kalau gue bilang sih kualitasnya jauh lah di bawah Seven Gear dan Badak Hitam ya. Ya, sudah kepotong. Kira-kira berapa tahun yang lalu itu? 15 itu? Berapa? Tahun 2015 sih. 2015, oh ya, belum terlalu jauh lah ya. 2015-an ya. Ya. Terus udah gitu, gue iseng bikin. Jual lah di teman-teman gitu. Terus mulai ngelihat kalau produk yang mahal apa sih gitu ya. Untuk jaket, mulai lari tuh ke jaket gitu. Oh, ada Eiger bikin tenda, bikin ini, bikin itu. Terus gue lihat, Eiger kok jualnya kayak gini ya gitu ya. Kenapa masih ada kurangnya? Padahal kelasnya udah kelas Eiger loh. Ya. Mulailah di situ, gue kritik gitu ya. Mulai kritik. Ternyata kritik gue diperhatikan lah sama Eiger. Sampai akhirnya ditawarin, lu mau nggak perjalanan lu katakanlah dalam tanda kutip disponsorin lah. Didukung lah begitu ya. Didukung. Disupport. Gue bilang kalau cuman gitu doang gue nggak mau. Gue mau kalau gue bisa belajar tentang sistem di dalam kalian, R&D, untuk R&D tas segala macam. Kalau gue bisa bantu masuk ke situ, gue akan bergabung. Tapi kalau gue cuman jadi make terus masukan gue nggak ada feedbacknya buat apa? Ya udah, oke lah dengan mereka. Mulailah gue bergabung sama mereka kan. Jadi di situ mulai kritik yang tadinya cuman satu arah, jadi ada feedbacknya. Ada feedbacknya, diskusinya begitu ya. Ada diskusinya. Terus bersamaan dengan itu kebetulan juga dipinjemin motor juga waktu itu sama Royal Enfield. Sudah gitu pindah ke Kawasaki. Jadi semua itu bukannya tanpa tidak mulus. Tidak mulus, artinya ada perjalanan panjang lah ada ya. perjalanan yang ini nggak setuju ini, itu adalah tektokan begitunya pasti ada. Ya, tapi pasti lah ya. itu jalan terus. Ya. Terus mulailah ternyata terbukalah pintu yang lain ke sana, pintu ke sini. Cuman banyak orang sih yang nanya sama gue, itu perjalanan kayak begitu. Buat mereka kan, mereka lihatnya gini, dapat sponsor, dapat sponsor ini, dapat kerjaan ini dari main motornya. Gitu. Ya. Pertanyaannya selalu bikin proposalnya gimana? Oke, nah itu juga sebenarnya itu topik yang paling bikin orang penasaran dan orang malah konsentrasinya ke situ. Banyak orang itu mikirnya semua bisa diselesaikan dengan proposal. Oke. Proposal itu sebenarnya adalah, kalau di cerita gue ya, proposal itu hanya ujung dari sebuah perjalanan pendekatan pertemanan. Iya. Jadi kayak gue dapat pinjaman motor,
itu bukan dari gua Ngajuin mengajukan proposal tiba-tiba gitu. Enggak. Nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba proposal jadi gitu. Enggak. Iya, iya, iya. Gua iya. kenalan dulu, itu prosesnya 1 tahun. Ngobrol dulu. Ngobrol ketemu. dulu, terus udah gitu ditawarin, masih malu, Masih nggak mau, malu. nggak mau. Nah, Pakai cara malu lagi ya. malu gini, karena gini. Gue dapat dipinjemin motor, Ah. terus gue masih ngasih feedback apa Oh iya sih. buat kalian? Apakah gue sudah apa ya istilahnya? Sudah begitu berharganya untuk kalian gitu? Ya, ya. Pertanyaan itu kan adalah tanggung jawab ya. Ya, betul. Masalah betul, tanggung jawab. Betul. Nah, tanggung jawab gue untuk kalian apa? Gue merasa gue masih belum mampu. Tapi ya udah, mereka bilang apa yang mereka ingin dari gue, feedbacknya itu ternyata oke lah, gue masih bisa penuhin. Begitu juga dengan Aiger juga Ya, ya. ada masalah di situ, feedbacknya apa, ininya apa gitu. Karena kalau dilihat pada masa itu orang yang penting kan followernya banyak. Terus masalah feedbacknya kan orang nggak pernah bahas Ya, kan. ya, ya, ya. Nah kalau gue dengan si RE itu feedbacknya lebih ke bagaimana gue meyakinkan orang lain bahwa motor ini layak untuk dibeli. Oke. Jadi bukan gue yang, hai belilah ini, enggak. Tapi gue lebih ke pendekatan personal. Gue lihat misalnya tipe orang ini dia pasti cocok nih motor ini. Mau nyobain nggak? Gitu. Ya, Cobain ya, aja. Terus jadi pengen, jadi gatal, terus dia beli gitu yang gitu-gitulah. Iya, iya, iya. Mungkin terkesan orang mikirnya pendekatan itu lama kali ya. Tapi menurut Kang Ferry gimana? Enggak, lama apa enggak itu. Artinya gini, orang nyobain kan mungkin kayak mensugesti orang 5 menit untuk beli, itu beda dong dengan memberi dia kesempatan untuk mencoba dulu. Bisa 5 menit, bisa 5 tahun. Bisa Ya, itu tergantung gimana pendekatan kita Iya, kan. iya sih. Sama ketertarikan orang tersebut gitu. Iya, iya, iya. Jadi nggak bisa kita ambil sama rata lah. Ya, pasti. Tapi bahwa itu ada proses, ya. Ya. Terus kayak feedback gue ke Aiger, gue nggak bisa ngasih yang kayak orang-orang. Mereka bisa dengan sekali tembak langsung menjangkau 200.000 orang misalnya. Gue cuma bisa 20 gitu. Orang lain bisa sekali ngomong 20.000 orang yang baca. Iya. Kalau gue itu cuma 10 paling gitu loh. Terus kalian mau dapat apa dari gue kan? Iya, Itu iya, pertanyaan gue kan. Makanya gue tawarkan gue mah cukup ngasih feedback secara desain aja. Ya, ya, ya. Jadi gue ada di dalam mengerti R&D mereka. Terus dari apa yang gue dulu pernah sekolah juga bisa kepake lah. Oke, dah. Oke. Akhirnya dapet lah itu, dikenalin lah, ternyata pergaulannya membukakan pintu ke sana, ke sini, Ya, ya. gitu. Jadi lingkarannya makin besar. Lingkarannya gitu. membesar. Oke, oke, oke. Terus orang kan lihat kan jalan sendirian kok bisa lingkarannya membesar. Nah, Ya kan jalan sendirian pada saat perjalanan. iya sih. Kan waktu kan dan tidak semua hal kan harus di Harus up di juga kan. Jadi ada yang masanya gue ada acara di sini gue main Nah, terus jadi ketemu orang ini, ketemu kenalan orang ini, kenalan begitu. lagi, Ya, ya, ya. ngobrol lagi, ngeyakinin, memperkenalkan diri dan membuat mereka yakin siapa gue. Itu hal penting, dan siapa gue nya itu bukan hal yang pencitraan, Ya, ya, ya. tapi ya gue kayak gini gitu loh. Oke, satu hal yang tadi Kang Ferry singgung itu soal ketika kita menjalin kerjasama dengan orang bukan melulu soal saya bisa dapat barang apa nih di perjalanan saya. Iya. Saya bisa disupport tenda, saya bisa disupport tas, saya bisa disupport bahkan unit motor tadi ya. Tetapi saya punya kemampuan apa untuk ngasih ke orang yang ngasih saya barang? Ya. Lebih pendekanan ke situ ya. lebih pendekanan Balik ke gitu situ, ya. Artinya saya kalau cuman bisa bahas stangnya mungkin belum lah. Tapi Iya. saya bisa ngomong mesinnya mungkin. Iya. Oh ini cocok buat off-road, ini cocok buat perjalanan kota atau apa. Iya. Mau itu baru bisa gitu. Nah, yang selama ini, maaf kalau salah ya. Yang selama ini kan konsentrasi saya atau juga mungkin orang lain itu lebih bangga lah pakai Eiger. Bangga lah pakai tasnya Eiger, disupport bahkan misalkan seperti itu. Tapi ya tadi Kang Ferry udah singgung. Untuk mengatakan produk ini jenisnya apa dan fungsinya untuk apa mungkin saya belum tahu malah. Sesimpel inilah. Dulu mereka bilang produknya waterproof. Oke. Lalu gua coba, ternyata tembus. Gue bilang,
lebih baik jangan jualan dengan bahasa waterproof. Oke. Jualah dengan bahasa water resist. Water resist itu standarisasinya lebih rendah dibanding waterproof. Waterproof itu ada IP sekian gitu kan. Ada kelasnya. Water resist kelasnya lebih ringan lah. Tapi ketika yang water resist ini dibawa hujan-hujanan 3 jam tidak tembus, orang seneng banget dong. Oh iya. Tapi kalau dipakai 3 jam tembus, dibilangnya waterproof, orang protes. Karena ekspektasinya udah tinggi sekali tuh. Nah, Oke. gue bilang janganlah lo menjual ekspektasi yang ketinggian. Rendahin aja. Tapi orang yakin bahwa ini water resist. Iya. Gitu. Kayak gue mah nggak bohong lah. Sepatu waterproof ya. Terus lo beli tahun ini. 2 tahun lo nggak pakai. Pakai 2 tahun lagi. Hilang waterproofnya. Iya pasti. Nah, cuman banyak orang yang, nih gue beli waktu itu waterproof, kenapa sekarang enggak? Tapi dia nggak cari tahu kenapa sih. Yang ada dia langsung protes. Terus nama produknya menjadi jelek karena ketidaktahuan dia gitu loh. Nah, Betul, itu yang gue ingin hindari. Jadi, gue bilang sesuatu itu, ya kalau di gue kondisinya di 3 bulan masih tahan air. Tapi kan gue nyiksa tiap hari nih, tiap hari make. Mungkin hitungannya kayak tukang gojek yang tiap hari keluar terus kehujanan terus, ya otomatis lah udah 3 bulan lapisan anti airnya ya melemah. Jadi rembes. Ya. Menerangkan itu ke orang itu tidak mudah. Betul. Ya, sama dengan mungkin unit deh motor kali ya. Misalkan usia pemakaian, katakanlah setelah 5 tahun orang masih berekspektasi untuk sama seperti tahun pertama, tahun kedua. Ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya. Usia mesin juga ada batasnya ya. Oli lu beli yang harga tinggi. Terus lu beli ganti olinya 2 tahun. Ya kan, ngapain gitu ya. Walaupun emang motornya nggak dipakai gitu ya. Ya, mendingan lu beli yang murah, ya kalau gua ya. Misalnya orang lain ganti per 3.000 km. Oke. Gue beli yang murah, harganya setengahnya itu. Setengahnya yang bisa 3.000. Tapi gue gantinya per 1.500. Ya wajar dong. Wajar. Ketika gue ganti oli, masih bagus. Oke. Ya benar harga. Ya nggak bohong jadinya kan. Atau misalnya beli ban. Beli ban waktu yang gue perjalanan Sumatera, perjalanan NTT waktu dulu. Itu tuh gue pakai, waktu yang NTT tuh gue dapat ban bagus. Dapat ban sponsor lah, sama dari RE lah, ban Pirelli. Enak banget emang. Wah, pakai jalannya. Ternyata dia itu komponnya soft kompon. Jadinya nggak bisa jauh-jauh kilometernya. Oke. Secara kilometernya tidak jauh. Dan gua makainya nyiksa gitu ya. Disiksa langsung. Ya mendingan kan berarti ambil yang murah aja, ban murah tapi gue lebih sering ganti. Akhirnya pas gue masih belum yakin tuh, ketemulah waktu itu sama Om Yuk. Yuk Tansil ini ya. Om Yuk tuh baru pulang dari Papua, Ring of Fire yang program. Ring of Fire yang di Papua tuh. Terus dia cerita, Om, gue nanya kan, Om, pakai ban apa nih kemarin? Ada ban ini gitu. Terus, lah, kok tumben Om mau beli ban yang murah? Ini gue pakai total perjalanan 3.000 kilo. Begitu gue selesai perjalanannya, udah selesai umur bannya. Ya benar kan, 3.000 dari 0 sampai 3.000 bannya masih bagus terus. Terus gue lucu juga nih ya kalau gue pakai di perjalanan gue yang Sulawesi. Sulawesi itu gue ngitung-ngitung, gue total mungkin sekitar 12 sampai 16.000 waktu itu. Berarti gue ganti per 4.000 deh. Jadi gue ganti 4 kali. Ternyata ya udah karena ketersediaan ban yang gue mau itu, gue akhirnya pakai ban murah, ban sejuta umatnya lah buat anak-anak gitu. Set tiap 3.500 4.000 gue ganti ban bagus terus. Jadi kalau ditanya ban ini bagus gua bilang. Tapi 3.500 kilo gue ganti. Iya. Itu soal strategi kali ya itu. Iya. Sekarang gini, lu beli ban bagus harganya 1 juta. Satu ya. Dipakai bisa 10.000. Udah tipis. Terus mau ganti lagi harganya 1 juta lagi kan. Terus lu mikir kan, aduh 1 juta gitu ya. Nah, gue beli ban yang harganya
300.000 katakanlah begitu ya. 300.000 gue bisa 3 kali 3 ban yang semuanya kondisinya bagus terus. Baru Dan, setengah habis ganti. Dan di saat mau ganti itu nggak enek. 100 juta tadi. Enggak, 300.000 udah. Iya, Dan iya. gue udah iya. lihat harganya, ternyata waktu itu tuh gue ganti di Palu, gue beli di Palu kalau nggak salah. Di Palu beli, di Manado beli, Beli. di Kendari beli, udah 3 kali pas 3 ya. kali pas. Sampai pulang ke Jawa, ban gue masih oke. Sampai Jawa, Ya. motornya balikin motor kan. Nyampe Surabaya waktu itu ganti lagi. Ganti ban. Nah, jadi balikin nggak baru-baru amat lah, tapi minimal tidak terlihat ban bekas banget gitu. Oh gitu ya. Ya kan gue dipinjemin unit motor itu dapat sama balikin nggak boleh jadi cacat-cacat banget lah. Ya. Itu masih bisa lah ya. Masih Masih enak enak lah. dilihat Enak lah. dilihat. Udah digantiin olinya dulu, jadi sebelum balikin tuh emang balikinnya sih ke dealer ya. Bukan dealer sih, waktu itu ke kawas KMI-nya. Walaupun mereka sebenarnya punya semuanya, ya gue juga balikinnya nggak boleh malu-maluin dong. Iya. Artinya dari sini ya, kita juga harus servis dari kita pun harus Iya. oke lah ya. Lo dipinjemin barang bagus ya balikin minimal seperti itu. Ya. Oke. Nah, tadi Kang Ferry udah nyinggung soal keliling itu. Indonesia ini pulau mana sih yang belum dimasuki? Banyak banget. Banyak banget. Yang besar lah, karena kalau yang kecil-kecil mah banyak banget pasti. Artinya yang besar. Gua Kalimantan belum. Oh, Kalimantan belum. Oh, Kalimantan tinggal 2 dong. Maluku kan udah ya? Hah? Maluku udah Maluku ya? Utara udah. Maluku Utara Maluku. udah. Oke. Nah, Karena ya itu kalau Jawa pun ya sebenarnya 6 bulan itu nggak akan cukup. oh gitu. Kalau Kok bisa? Kalau mau. Kalau Nah, mau itu cari konsepnya tahu. gimana kalau misalkan 6 bulan nggak cukup? Kayak sisir. Kayak sisir. Kayak sisir, jadi jalan ke selatan, naik jalan. Oh. Karena kan kita belum punya jalan yang antara barat timurnya paling banyak yang sejajar itu paling 4 kan. Ya. Jawa Tengah itu ada 4 jalur barat timur kan. Tapi yang paling selatan pun itu kalau ke pantainya tidak di sisi pantai banget kan. Betul. Jadi tetap kita mesti ke sini balik lagi. Balik lagi. Sini balik Oh, lagi. iya, Mau ke iya. utara juga ke sini. Yang ini belum. Yang ini belum. Nah gitu. Ya, kalau mengambil sedetail itu ya itu tadi Ya. waktunya 6 bulan ya. Terus lu pengen, gue ada desa tradisional yang itu ya ke situ doang butuh perjalanan PP-nya doang 2 hari dari kota. Ya. Belum di sana lu kan pengen dilihat, pengen melihat sesuatu kan. Pengen jalan ke situnya, butuh 3 hari kadang. Ya kalau benar-benar lu mau lihat, mau tahu Jawa atau apa, ya 6 bulan juga nggak habis paling. Kali lu pergi ke Jakarta. Gua aja dulu belajarnya Jakarta. Oh gitu. Bandung sendiri malah karena udah dari kecil ya gue di Bandung nggak terlalu pengen ngubek gitu nggak, tapi Jakarta gue pengen tahu. Jadi Marunda itu apa sih, pergi ke Marunda. Terus udah gitu pelabuhan Jakarta tuh yang Sunda Kelapa? Sunda Kelapa. Ya. Sunda Kelapa datang pagi, datang siang, Oh iya, sore, pasti beda. malam, kayak apa? Terus orang Sunda Kelapa kan hanya jalan di tempat yang dermaga Ya, itu kan. dermaga itu ya, betul. Sisi sebelah sini kayak apa? Yang ada peti kemas, ada ini. Kehidupannya kayak apa? Malamnya seperti apa? Iya. Seorang makannya apa? Wartegnya kayak gimana? Jadi Itu gue juga butuh waktu itu panjang. makanya kan, gue tuh kalau di Jakarta kadang gitu. Jadi iseng jam 7 nih gue ada selesai urusan kerjaan, terus udah gitu makan di warteg mana ya gitu. Karena gue emang nyarinya warteg karena murah. Marunda Sunda Kelapa. Sunda Kelapa Sunda ya. Kelapa, masuk terus di situ Simbo yang itu udah makan situ, udah gitu ke ujung yang sebelah situ gua belum. Mana ya kesana? Oh kayak gini, kayak gini. Oke. Oh orang hidupnya gini. Terus parkir motor, barang-barang mereka, terus gue cuma nangkring doang. Gue nggak perlu ngobrol, gue cuman kayak apa ya? Kayak peti aja gue diem gitu ya ngeliatin orang. Mereka bercandanya gini. Observer yang kuat ini berarti. Kalau nggak nangkring di warung cuman minum
minum satu kopi terus kuping gue buka dengerin Dengerin gosip macam-macam. mereka. Oh gosip gini. Yang ibu-ibu nontonnya ini. Ya. Iya, iya. Itu tuh di Jakarta lu banyak banget di semua titik lu bisa dapet. Oh, oke. Emang pergi katakanlah 2 minggu, 3 minggu sendiri emang nggak capek karena nggak punya teman atau apa nih? Gimana? Semua kembali ke diri sendiri ya. Jadi lu nyari apa sih di perjalanan?